Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan pada kita semua untuk menuntut ilmu agama, khususnya mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami makna-makna dari firman Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah sarana untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga sarana agar hati kita tidak terkunci. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, atau di hati mereka itu ada kuncinya, atau hati-hati mereka telah terkunci? Maka agar hati kita tidak terkunci, hati kita terbuka untuk menerima ilmu yang bermanfaat dan juga menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, menerima ketetapannya, kita harus mentadabburi Al-Quran. Dan sarana untuk mentadabburi Al-Quran tentu dengan memahami makna-maknanya. Dan ini kita dapatkan dari kajian tafsir. Baik, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, sampai pada ayat yang ke-25 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Yang artinya, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, bahwasanya bagi mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap mereka mendapatkan rizki darinya berupa buah-buahan, maka mereka berkata, ini adalah apa yang telah kami dapatkan sebelumnya. Kami telah mendapatkan rizki semacam ini sebelumnya. Maka mereka diberi sesuatu yang saling memiliki kesamaan, yang saling serupa. Dan bagi mereka penduduk surga, di dalam surga ada pasangan-pasangan yang disucikan dan mereka kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini memberitahukan tentang balasan bagi orang yang beriman dan beramal saleh adalah surga.
Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberitahukan di antara keindahan surga, yaitu ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Dan di dalam ayat yang lainnya, sungai-sungai itu berupa air yang segar, ada yang berupa khamr, minuman lezat, ada yang berupa asal, madu yang murni, ada yang berupa laban, susu yang tidak pernah basi. Ini adalah sungai-sungai yang ada di surga, yang sama sekali berbeda dengan yang ada di dunia. Demikian pula mereka akan mendapatkan buah-buahan yang bermacam-macam. Meskipun mereka mendapatkan buah-buahan tersebut, tapi mereka tidak akan pernah merasa bosan, meskipun nampaknya mirip. Dan di surga mereka juga akan mendapatkan pasangan-pasangan, dan yang paling penting, mereka kekal di dalamnya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita bacakan penjelasan dari al-muallif rahimahullah tentang tafsir ayat yang ke-25 ini dari surat Al-Baqarah. Berkata al-muallif Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, lamma dzakara jazaa'al kafirin, ketika Allah sebelumnya menyebutkan balasan bagi orang-orang kafir, dzakara jazaa'al mu'minin, maka sekarang Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi di ayat sebelumnya Allah telah membahas tentang orang-orang kafir. Waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Itu akhir ayat yang ke-24 yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, waquduhan nas wal hijarah fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutlah kalian terhadap api neraka yang bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Kalau di dunia bahan bakar dari api itu ya minyak, tanah, atau gas, atau batu bara, atau sesuatu yang kering yang bisa menyulut api. Kalau api neraka di akhirat bahan bakarnya justru manusia dan batu. Berarti semakin dimasukkan manusia di dalamnya, semakin menyala api tersebut. Waliyadzubillah. Dan ini uiddat lil kafirin, dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Nah, sekarang Allah beralih kepada balasan bagi orang-orang yang beriman. Ya. Lamma dzakara jazaa'al kafirin, ketika Allah menyebutkan balasan bagi orang kafir di ayat sebelumnya, dzakara jazaa'al mu'minin. Sekarang Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang yang beriman, ahlil a'malis salihat, yaitu orang-orang yang beramal saleh, ala tariqatihi ta'ala fil Qur'an, sesuai dengan metode yang Allah Subhanahu wa taala bawakan di dalam Al-Qur'an. Yajma'u bainat targhibi wat tarhib, yang mengumpulkan antara at-targhib itu harapan, wat tarhib dan ancaman. Liyakunal 'abdu raghiban rahiban, agar seorang hamba itu memiliki harapan, optimis, dan juga memiliki kekhawatiran. Ya, khaifan rajian, memiliki rasa takut tapi juga memiliki harapan. Jadi di antara metode Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an seringkali menyebutkan hal yang saling bertentangan, surga dan neraka.
ahli taat dan ahli maksiat, orang yang bertauhid dan orang yang berbuat syirik. Ya, tujuannya apa? Agar terkumpul di dalam diri kita rasa takut sekaligus berharap. Takut jangan sampai menjadi orang-orang yang disebutkan di dalam siksanya, dan berharap semoga mendapatkan balasan pahala dari ketaatannya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dulu kondisi orang-orang kafir agar kita takut dan khawatir jangan sampai kita seperti mereka. Namun rasa takut kurang. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat berikutnya harapan, optimis untuk menjadi orang yang beriman dan beramal saleh dengan janji surga. Faqal, maka Allah berfirman, wa basyir, dan berilah kabar gembira, ay ya ayyuhar rasul wa man qama maqamahu. Yang dimaksud di sini adalah wahai rasul, sampaikan kabar gembira ini kepada para pengikutmu atau siapapun yang menempati posisi rasul dalam hal yang menjadi tokoh agama, yaitu para ulama, para dai, yang mereka adalah pewaris para nabi. Sampaikan kepada umat kalian, sampaikan kepada umat Islam. Apa itu? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, biqulubihim, dengan hati-hati mereka, wa amilus salihat, dan yang beramal saleh, bijawarihim, dengan anggota badan mereka, fasaddaqu imanahum bi'a'malihimus salihah, sehingga mereka membenarkan iman mereka dengan amal saleh. Iman dan amal saleh ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa dipisahkan. Bahkan sering disampaikan bahwasanya iman itu mencakup keyakinan di dalam hati, ucapan di dalam lisan, dan amal perbuatan. Ini tidak bisa dipisahkan. Kalau ada satu yang gugur, maka iman itu juga akan gugur. Jadi semua harus terpenuhi. Keyakinannya di dalam hati ada, dan diucapkan dengan lisannya, dan diamalkan dengan anggota badannya. Maka orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, mereka layak untuk mendapatkan berita ini, berita gembira ini. Wa wusifat a'malul khairi bis salihat, dan disifati amal-amal kebaikan dengan saleh, li'anna biha tasluhu atau tuslihu ahwalal abdi, karena amalan tersebut memperbaiki keadaan hamba, wa umura dinihi wa dunya, memperbaiki urusan-urusan agama dan dunianya, wa hayatahu dunyawiyati atau ad-dunyawiyata wal ukhrawiyah, memperbaiki kehidupan dunianya dan akhiratnya. Wa yazulu biha anhu fasadul ahwal, dan juga dinamakan saleh, amal saleh, karena dengan amal saleh tersebut hilang darinya fasadul ahwal, keadaan yang rusak. Fayakunu bidzalika minas salihin, sehingga dengan hal tersebut ia menjadi orang yang saleh. Alladzina yasluhuna limujawaratir rahmani fi jannatih, yaitu mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Ar-Rahman di surganya.
Taib, ini sedikit penjelasan dari al-mu'alif tentang apa hikmah ya atau penjelasan amalan itu disebut dengan amal soleh. Yang kita tahu soleh itu artinya ya baik, ya. Karena amalan itu amalan yang mendatangkan kebaikan bagi pelakunya, baik kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan kebaikan yang paling utama mereka adalah orang-orang yang bisa dekat dengan Tuhannya Allah Azza wa Jal di surganya kelak. Fabashirhum, maka berilah kabar gembira kepada mereka, anna lahum jannat, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga-surga. Ay basatinu jami'atun minal asyaril ajibah, dan surga itu adalah taman-taman yang berkumpul di dalamnya pohon-pohon yang menakjubkan, wathimaril aniqah, dan buah-buahan yang menggiurkan, wadzillil madid, naungan yang luas, yaitu tempat berteduh yang luas, wal aghsani wal afnani, dan juga dahan-dahan dan ranting-ranting, wa bidzalika sarat jannatan, yang dengan itulah tempat tersebut dinamakan surga, jannah, ya. Yajtannu biha dakhiluha wa yan'amu fiha sakinuha, ya, yang tertutupi, tersembunyi dari bagian dalamnya, dan yang mendapatkan nikmat yang berada di dalamnya. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi makna surga itu adalah tempat yang tertutup, yang orang-orang yang berada di dalamnya merasakan kenikmatan. Makanya di dunia sah saja ketika menyebutkan taman yang indah dipenuhi dengan pohon yang rindang, buah-buahan yang yaitu dihasilkan dari pohon-pohon tersebut, kemudian orang yang berada di dalamnya merasa nyaman, tenang, yang tertutup dari luar, dinamakan dengan jannah, ya. Karena berasal dari kata ijtanna yajtannu, yaitu tertutupi, tersembunyi. Dan para ulama kita menyebutkan segala sesuatu yang terdiri dari huruf jim dan nun, huruf jin dan nun, itu memiliki kesamaan makna, keterkaitan. Apa? Sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tertutupi. Di antaranya jannah ini, surga, dia tertutup dari bagian luar, ya. Ada lagi yang bisa menyebutkan apa? Jin. Nah, al-jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tertutup dari pandangan kita. Demikian pula al-jinan atau al-janan yang bermakna hati, ya, itu tertutup, tidak terlihat. Nah, jadi banyak sekali kata-kata di dalam bahasa Arab yang terdiri dari huruf jim dan nun, ketika dirangkai itu memiliki keterkaitan makna. Jannah, jin, al-jinan, itu semua memiliki satu keterkaitan, yaitu tertutup, ya. 6. Jadi al-jannah sesuatu yang tertutup, yang di dalamnya orang itu merasakan kenikmatan. Tajri biha atau tajri min tahtihal anhar,
yang mengalir dari bawahnya al-anhar, ay anharul ma'i wal labani wal asali wal khamri, yaitu sungai-sungai air, kemudian susu, kemudian madu, kemudian khamar. Yufajjirunaha kaifa sya'u, mereka penghuni surga bisa memancarkannya sekehendak mereka, bisa mengalirkannya semau mereka. Ya, wa yasrifunaha aina aradu, mereka bisa mengalirkan kemanapun mereka inginkan. Wa tashrabu minha tilkal asyar, atau wa tushrabu minha tilkal asyar fatambutu asnafas thimar. Ya, atau wa tashrabu minha tilkal asyar, dan pohon-pohon di sana bisa mendapatkan airnya. Ya, seakan-akan air sungai itu mengalir ke dalam pohon-pohon, ya, mengairi pohon-pohon tersebut sehingga pohon itu menumbuhkan berbagai macam athimar, buah-buahan. Ini yang tadi seperti kita isyaratkan, sungai di surga itu bermacam-macam. Dan perlu diperhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di surga beda dengan di dunia. Ya, kalau ada di dunia ini sungai berupa madu misalkan, ya namanya madu itu kan lengket, tidak mungkin kita akan berenang di dalamnya, tidak nyaman. Demikian pula sungai berupa susu, ya, maka jangan samakan dunia dengan surga. Jadi siapapun akan merasa nikmat di dalamnya, mau dialirkan kemanapun bisa, mau diminum kapanpun juga bisa. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, setiap penduduk surga mendapatkan rizki darinya, dari surga, berupa buah-buahan. Qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl, ini rizki yang telah diberikan kepada kami sebelumnya, ini sama dengan yang kemarin. Ya, sama dengan yang lalu. Jadi ada isyarat mereka mungkin merasa kok sama, kok tidak ada perbedaan dengan yang lain. Ai hadza min jinsihi wa ala wasfihi, yaitu buah-buahan ini jenisnya sama, sifatnya sama. Kulluha mutasyabihatun fil husni wal ladzah, dan masing-masing itu memiliki keserupaan di dalam kebaikan dan kelezatannya. Jadi buahnya itu buah yang matang, bentuknya cantik, dan rasanya juga lezat. Laisa fiha thamaratun khasah, tidak ada di dalamnya buah yang busuk. Walaysa lahum waqtun khalin minal ladzah, dan juga tidak ada, atau mereka ahli surga tidak akan mendapatkan waktu yang kosong dari kelezatan. Beda dengan di dunia, ada kalanya buah itu hasilnya tidak maksimal. Memang tidak busuk, tapi rasanya hambar. Ya, karena mungkin faktor-faktor tertentu, mungkin saja karena intensitas air yang sangat banyak, sehingga kandungan airnya terlalu banyak, jadinya hambar misalkan. Atau faktor-faktor yang lain, terlihat baik tetapi tidak manis. Nah, tidak akan itu dijumpai di surga. Tidak akan ada buah yang busuk dan tidak akan ada buah yang hambar. Fahum daiman mutalazzizuna bi akliha, maka mereka penghuni surga terus menerus akan mendapatkan kelezatan dengan memakannya. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka
mendapatkan yaitu hal-hal yang serupa. Qila, ada yang berpendapat maknanya adalah mutasyabihan fil ismi mukhtalifat tu'umi. Sama namanya tapi beda rasanya. Ya. Sama namanya tapi beda rasanya. Misalkan apa? Anggur, inab. Ya. Ada yang mengatakan firman Allah wa utubihi mutasyabiha, mereka diberikan hal-hal yang serupa, itu diberikan anggur tetapi beda rasanya. Yang dimaksud bukan beda rasa dari tingkat keasaman dan kemanisan, jadi betul-betul berbeda, seakan-akan beda buah. Kalau kita tahu anggur ya anggur, mau hijau, mau hitam, mau merah, mau coklat, yang namanya anggur ya rasanya seperti itu. Tidak akan mungkin anggur rasa durian, tidak akan mungkin anggur rasa mangga. Ya, tapi di surga ada yang berpendapat dari firman Allah ini maknanya namanya anggur misalkan ya, sama tapi rasanya jauh berbeda, seakan-akan buah yang lain. Wakila, tapi ada pula yang berpendapat mutasyabihan fil launi mukhtalifan fil ismi, sama warnanya tapi beda namanya. Ya, jadi warnanya sama tapi namanya berbeda. Wakila, dan ada pula yang berpendapat yushbihu ba'duhu ba'dan fil husni wal ladzati wal fakahah. Yang dimaksud wa utubihi mutasyabiha adalah sebagian buah itu menyerupai sebagian yang lainnya dari sisi baiknya, kelezatannya dan kenikmatannya. Wala'alla hadha huwa sahih, dan bisa jadi ini yang sahih. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir, yang dimaksud sama, diberi hal yang serupa itu apa? Maka sini Syekh memberikan kesimpulan bahwa bisa jadi yang lebih tepat buah-buahan di surga itu memang sama indahnya kalau dilihat dari bentuknya, sama lezatnya dan sama nikmatnya, meskipun rasanya berbeda-beda. Ya, di dunia saja ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa benar-benar merasakan sejauh kita makan buah-buahan, pasti kita akan pernah merasakan ini mangga yang terenak. Pas durian, wah ini durian yang paling enak yang pernah saya makan. Kapan? Ya waktu itu. Melon juga demikian. Nah ini melon yang gak pernah saya rasakan sebelumnya, ini yang paling enak. Ya, demikian pula dengan buah-buah yang lain. Pasti pernah kita merasakan suatu momen, ini buah yang paling enak yang saya makan selama ini. Nah masalahnya, kita juga pernah memakan buah yang serupa tapi tidak seenak yang itu. Ya, bisa dibayangkan ya, makan melon berkali-kali tapi yang paling enak yang saya beli saat itu, di waktu itu, di kota itu. Makan mangga berkali-kali, yang paling enak yang pernah saya makan ya waktu itu. Sedangkan sekarang ini biasa, kemarin biasa, dan seterusnya. Maka di surga nggak akan ada kadang enak kadang nggak enak, kadang manis kadang hambar, ya semuanya sama. Mau anggurnya, ya mau buah-buahan yang lain, itu semua sama-sama lezatnya, bentuknya juga sama, cantiknya dan kelezatannya pun juga sama. Dan ini insya Allah pendapat yang sahih menurut al-muallif rahimahullahu ta'ala. Taib. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah,
thumma lamma dzakara maskanahum wa aqwatahum minat ta'ami wasyarabi wa fawakihihim. Kemudian tatkala Allah menyebutkan tempat mereka, yaitu apa? Surga. Dan Allah sebutkan makanan-makanan mereka berupa makanan dan minuman dan buah-buahan. Dzakara azwajahum, maka Allah juga menyebutkan pasangan-pasangan mereka. Kalau laki ya istri-istri mereka. Fawasafahunna bi akmali wasfin wa aujazih, maka Allah mensifati mereka dengan sifat yang sempurna dan ringkas, wa audahihi dan jelas. Ya, faqal, maka Allah berfirman, walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka para penduduk surga akan mendapatkan pasangan yang disucikan. Para laki-laki di surga akan mendapatkan istri-istri yang disucikan. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sifat istri di surga dengan panjang lebar. Contoh, mereka mendapatkan istri di surga yang cantik, manis, menarik, tinggi, enak dipandang, bersih, wangi, kepanjangan. Cukup satu kata, mutahharatun, yang disucikan. Karena nanti akan dijelaskan oleh al-muallif rahimahullah, makna disucikan ini makna yang sempurna, mencakup apa yang tadi kita sebutkan. Falam yaqul, Allah tidak menyebutkan mutahharatun minal aibil fulani, disucikan dari celah tertentu, disucikan dari kekurangan tertentu. Liyashmala jami'a anwa'it tadhhir, agar mencakup segala macam bentuk pensucian. Fahuwa mutahhiratul akhlaq, maka istri-istri di surga disucikan dari akhlak-akhlak yang buruk. Mereka tersucikan akhlaknya. Wa mutahhiratul khuluq, wa mutahhiratul khuluq, ya tersucikan bentuknya, tersucikan bentuknya dari memiliki cacat, bersih dari cacat, bersih dari aib, bersih dari kekurangan bentuk fisik. Mutahhiratul lisan, demikian pula lisannya tersucikan, lisannya bersih dari mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang buruk. Ya. Wa mutahhiratul absar, pandangannya juga tersucikan dari melihat hal-hal yang buruk, melihat hal yang tidak baik. Ya, fa akhlaquhunna, maka akhlak-akhlak mereka, annahunna urubun mutahabbabatun ila azwajihin, bahwasanya mereka adalah wanita yang penuh cinta dan dicintai oleh suami-suami mereka, bil khuluqil hasan, dengan akhlak yang baik, wa husnit taba'ul, dan berias ya yang baik, melayani dengan baik, wal adabil qauli, dan adab yang baik berupa ucapan, wal fi'li, dan juga perbuatan. Wa mutahhirun khuluquhunna minal haidi, atau khalquhunna, wa mutahharun khalquhunna minal haidi wan nifas wal mani. Mereka juga, yaitu para istri di surga tersebut, mereka yaitu tersucikan dari haid, nifas, dan mani. Jadi wanita di surga tidak akan pernah haid, tidak akan pernah nifas alias melahirkan, dan tidak akan mengeluarkan mani. Wal bauli wal ghaiti wal makhati wal busat
warraihatil karihah, tidak pernah buang air kecil, buang air besar, kemudian yaitu mengeluarkan ingus, meludah, dan bau yang busuk. Itu semua tidak akan terjadi pada wanita-wanita di surga. Ya. Jadi disucikan dari berbagai macam kekurangan, baik kekurangan bentuk fisik, kekurangan akhlak, kekurangan yang itu sifat kewanitaan di dunia, haid, nifas, mengeluarkan kotoran dan lain sebagainya. Mereka semua suci. Jadi betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan penghuni surga mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ini. Nah, kemudian juga wa mutahharatul khuluq, wa mutahharatul khalqi aidan, dan juga disucikan dari bentuk mereka pula bikamalil jamal, dengan kesempurnaan kecantikan. Falaisa fihinna aibun, tidak ada wanita-wanita di surga yang memiliki aib. Ya. Tidak ada sedikit pun aib. Wanita itu cantik tapi bogang misalkan. Tidak ada. Wanita itu cantik tapi pendek misalkan. Wanita itu cantik tapi kurus, tapi gemuk. Tidak ada. Semua cantiknya maksimal, tidak ada sedikit pun aib, tidak ada sedikit pun kekurangan. Ya. Nah, falaisa fihinna aib, tidak ada sedikit pun aib, wala damamata khalqin, tidak ada yang buruk rupa, bal hunna khairatun hisan, bahkan mereka adalah wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang yaitu hisan, ya, yaitu bentuknya baik, bentuknya sempurna. Mutahharatul lisani wa taraf, lisannya tersucikan, demikian pula pandangannya. Qasiratu tarfuhunna ala azwajihin, yang mereka itu sopan, ya, mereka itu berperilaku sopan terhadap suami-suami mereka. Bukan apa? Kayak di dunia kita sering menjumpai cantik tapi apa? Apa itu? Judes. Nah, cantik tapi judes. Misalnya seperti itu. Orang itu cantik tapi apa? Judes. Ya. Jadi tidak ada sedikit pun kekurangan pada wanita di surga. Ya. Taib. Qasiratu tarfuhunna ala azwajihinna, mereka sopan kepada suami-suami mereka. Wa qasiratu alsinatihinna an kulli kalamin qabih, dan juga mereka benar-benar terjaga lisannya dari mengucapkan ucapan yang buruk. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa yaitu sempurnanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan bagi penduduk surga. Sudah dikasih tempat yang nikmat, dikasih makanan dan minuman yang lezat, dan mereka tidak dibiarkan sendiri, diberi pasangan. Ya, diberi pasangan. Dan inilah yang dibutuhkan manusia. Ini yang dibutuhkan manusia. Jangankan di surga, di dunia pun kita butuh seperti itu. Kita memiliki tempat tinggal, memiliki makanan, tapi nggak punya pasangan. Ya, ada yang kurang nggak hidupnya? Ada. Memiliki pasangan, tapi nggak punya tempat tinggal, juga sama, ada yang kurang. Memiliki pasangan, punya tempat tinggal, tapi nggak punya makanan, juga kurang. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas maksimal bagi penghuni surga, tempat tinggal, makanan, dan pasangan, dan semuanya maksimal. Ya.
tempat tinggalnya tempat tinggal yang terbaik, fasilitas makanannya dan minumannya juga terbaik, dan pasangannya juga yang terbaik, ya. Dan ini nggak akan pernah ada di dunia, tidak akan pernah ada di dunia, ya. Meskipun kita tidak membahas sama persis ya dengan surga, itu mustahil. Karena surga itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ma la ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di dalam benak manusia. Maka orang yang paling mendapatkan nikmat di dunia, ya, bisa kita katakan jangankan menyamai kenikmatan di surga dari 3 hal ini, tempat tinggal, makanan, dan pasangan, maka sekaya-kayanya mereka, maka pasti ada yang celah di sana, ada yang kurang di sana. Entah itu dari segi tempatnya, pasangannya menarik, cantik, solehah, tapi makanannya ya biasa, tempat tinggalnya biasa. Atau sebaliknya, tempat tinggalnya raja di kerajaan, ya sultan gitu, makanannya mewah tapi pasangannya biasa, ya, pasangannya biasa. Suaminya tidak puas dengan istrinya, katakanlah cantik ya, tapi tadi judes, ya, tidak bisa menjaga lisan. Nah, ini tidak akan dijumpai di surga. Semuanya maksimal dan semuanya sempurna. Nah, ini ya. Nah, kemudian saya melanjutkan. Fa fi hadhil ayatil karimah, maka di dalam ayat yang mulia ini, zikru al-mubashshir wal mubashshari wal mubashshari bih wasababil musili li hadhil bisyarah. Di dalam ayat ini disebutkan 4 hal. Yang pertama, pemberi kabar gembira. Dan yang kedua, yang diberi kabar gembira. Yang ketiga, kabar gembiranya. Dan yang keempat, sebab yang bisa mengantarkan pada kegembiraan tersebut. Jadi ayat ini mengandung 4 hal. Yang memberi kabar gembira, yang mendapatkan kabar gembira, lalu kabar gembira itu sendiri apa, dan yang terakhir sebab yang bisa mengantarkan pada kabar gembira tersebut. Maka fal mubashiru, yang memberi kabar gembira, war rasulu sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man qama maqamahu min ummati, dan siapapun yang menempati posisi beliau di kalangan umatnya, yaitu para ulama, para dai, para tokoh-tokoh agama yang memberikan nasihat dan pencerahan kepada umat. Allah berfirman, wa basyir, maka berilah kabar gembira wahai Muhammad, sampaikanlah kabar ini wahai Muhammad, itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau yang memberi kabar gembira Rasulullah, percaya enggak kita? Percaya. Tapi kalau yang memberi kabar gembira itu pendusta, orang yang tidak jelas, maka kita akan kecewa. Ya. Kita akan tertipu. Wah, kamu enggak bisa dipercaya. Saya enggak percaya dengan kabar yang kamu bawa. Ya, ini
Tapi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kabar gembira ini, maka ini pasti benar. Kita akan percaya. Kemudian wal mubasysyaru, sedangkan yang diberi kabar gembira humul mu'minunal 'amilunas shalihat, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka kita wajib introspeksi diri. Kita memenuhi kriteria ini enggak? Ini ada kabar gembira dari Rasul. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Waduh, saya tidak memenuhi kriteria. Nah, ini berarti bukan untuk kamu. Ini bukan untuk Anda. Supaya kabar gembira ini untuk Anda harus menjadi orang yang beriman dan beramal saleh. Wal mubasysyaru bihi, dan kabar gembira itu sendiri hiyal jannat, yaitu surga. Al mausufatu bitilkas sifat, yang disifati dengan sifat-sifat yang disebutkan. Sifat yang jelas, singkat dan jelas. Kalau ada orang diberi kabar gembira tapi kabar gembiranya itu enggak jelas, kamu akan mendapatkan kabar gembira yang menakjubkan. Apa itu? Pokoknya. Ya, maka orang akan bertanya, apa ini? Sehingga motivasi untuk menggapainya itu masih belum 100%. Tapi kalau disebutkan ini kabar gembiranya dan ternyata menakjubkan, maka orang akan semakin antusias untuk mengejarnya. Dan yang terakhir, wasababul musilu lidzalik, dan sebab yang bisa mengantarkan pada kabar gembira tersebut, huwal iman wal amalus saleh, yaitu iman dan amal saleh. Nah, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iman dan amal saleh tadi sudah kita sebutkan pada poin yang kedua, yaitu orang yang mendapatkan kabar gembira. Siapa mereka? Dan diulangi lagi di sini, yaitu mereka yang beriman dan beramal saleh. Mereka yang beriman dan beramal saleh. Naam, fala sabila ilal wusuli ila hadhil bisyarah, maka tidak ada jalan untuk bisa sampai kepada kabar gembira ini illa bihima, kecuali dengan keduanya. Kecuali dengan keduanya. Apa itu? Iman dan amal saleh. Naam. Wa hadza a'dhamu bisyaratin hasilatin ala yadi afdalil khalq bi afdalil asbab. Maka ini adalah kabar gembira terbesar yang dikabarkan oleh manusia yang paling mulia, yang paling sempurna, dengan sebab-sebab yang paling sempurna pula, yang memberikan kabar Rasulullah. Dan yang mendapatkan kabar gembira caranya harus beriman dan beramal saleh. Kemudian Syekh menutup pembahasan pada tafsir ayat yang ke-25 ini, wa fihi istihbabu bisyaratil mu'minin, dan di dalamnya terdapat pelajaran, dianjurkan untuk memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Wa tansyitihim 'alal a'mal, dan membuat mereka termotivasi untuk beramal, menjadikan mereka agar rajin beramal, bizikri jazaiha, dengan menyebutkan balasannya, wa thamaratiha, dan hasilnya, buah-buahnya. Fa innaha bidzalika tukhaffifu wa tusahhilu, karena yang demikian itu akan takhifu, yaitu ringan, wa tashulu, dan mudah. Amalan
yang nampaknya itu sulit dan berat, tapi dengan melihat balasannya itu akan ringan, itu akan mudah. Ya. Wa a'damu busyra hasilatun lil insan taufiquhu lil imani wal amali salih. Dan kabar gembira yang paling besar yang didapatkan oleh seorang manusia yaitu diberi taufik oleh Allah untuk beriman dan beramal saleh. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada pelajaran penting yang perlu untuk kita ketahui. Bahwasanya memotivasi orang untuk beramal dengan iming-iming pahala dan balasan itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah keikhlasan yang sesungguhnya. Karena mungkin pernah kita dengar di kalangan orang-orang umum yang namanya ikhlas itu beramal tanpa pamrih, baik dari manusia maupun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ikhlas beramal, tidak perlu mikirkan surga. Kalau kamu sholat yang benar, tidak perlu memikirkan pahalanya. Itu ikhlas, kata sebagian kalangan. Ya, sampai pun surga dan neraka nggak ada, yang namanya ikhlas tetap beramal. Jadi ikhlas itu beramal tanpa pamrih sedikit pun, bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka. Maka ini adalah kesalahan besar. Justru dengan kita memiliki motivasi surga dan pahala dari Allah, itulah keikhlasan yang sesungguhnya. Karena apa? Kita hanya mengharap pahala dari Allah semata, bukan dari makhluknya. Terlebih Allah Subhanahu wa taala yang memberikan iming-iming dan memberikan yaitu motivasi agar kita meraihnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannat, bersegeralah kalian cepat ya untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian dan surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramal sekaligus memberikan yaitu iming-iming pahala. Dan ini adalah keikhlasan yang sesungguhnya. Mengharap pahala dari Allah dan takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan motivasi pahala dan ganjaran yang disebutkan, ini akan meringankan dan memudahkan kita untuk beramal. Ya. Meskipun sebenarnya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, agama itu mudah. Tidak ada yang berat sedikit pun dalam agama. Apa yang diperintahkan oleh agama kita sesuai dengan batas kemampuan kita. Sholat 5 waktu misalkan, hanya menghabiskan waktu berapa menit dari 24 jam sehari yang kita miliki. Puasa, hanya beberapa jam kita menahan diri dari makan dan minum dan penghalang atau pembatal-pembatal yang lainnya. Haji bagi yang mampu, zakat bagi yang memiliki harta mencapai nisab dan dimiliki selama 1 tahun. Yang dikeluarkan juga berapa? Sedikit, 2,5%. Jadi semua yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita itu sesuai dengan batas kemampuan kita. Kalau tidak mampu, gugur kewajiban. Berarti agama ini mudah atau tidak? Mudah. Tetapi Allah tetap memberikan motivasi untuk meraihnya dengan pahala, dengan ganjaran, iming-iming surga. Karena tahap apa? Meskipun agama itu mudah, ada yang menggoda. Siapa? Syaitan. Ada yang menggoda.
Itulah yang membuat langkah kita berat. Hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi balasan, pahala, ganjaran untuk meringankan ini semua. Dan ini kita rasakan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau bukan karena takut kepada Allah, kalau bukan karena takut amalan pertama yang akan dihisap itu sholat. Kalau sholat baik, insya Allah baik yang lain. Kalau sholat buruk, yang lain akan buruk. Maka kita tidak akan menjaga sholat 5 waktu sebagaimana kebanyakan orang. Coba kita tanya orang yang gak sholat, kamu kenapa gak sholat? Ya gak punya rasa takut dia. Dan gak ada harapan bayangan surga. Orang gak punya rasa takut kepada Allah, dan orang tidak memikirkan akhirat, hidupnya akan apa? Ya dipenuhi oleh urusan duniawi. Ya takut ini, takut itu. Ya, kalau sholat nanti waktunya akan tersita sehingga nggak bisa produktif dalam urusan dunia. Sholat subuh bisa dimanfaatkan untuk istirahat supaya nanti kerjanya lebih fresh. Karena kalau bangun subuh nanti kerjanya ngantuk. Karena dipikirkan apa? Dunia. Tidak ada motivasi akhirat. Nah, yang perlu kita renungkan, perhatikan di sini, Syekh menyebutkan wa a'damu busyra, dan kabar gembira terbesar, hasilatun lil insan, yang didapat oleh manusia, taufiquhu lil iman wal amalis saleh, yaitu diberi taufiknya manusia untuk beriman dan beramal saleh. Artinya apa? Surga yang Allah iming-imingkan kepada kita itu sebenarnya bonus, jamaah. Itu sebenarnya bonus. Yang paling inti, Allah memberikan kita taufik untuk beriman dan beramal saleh. Ya. Memang di ayat ini seakan-akan balasan yang paling sempurna itu surga. Tapi ingat, surga tidak akan didapat kecuali bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, untuk bisa beriman dan beramal saleh butuh hidayah, butuh karunia, butuh kabar gembira. Anda termasuk orang yang beriman dan beramal saleh, sehingga otomatis dapat bonus surga. Ya. Nah, bayangkan kalau seandainya kabar gembira ini disampaikan kepada orang-orang yang tidak beriman dan beramal saleh, nggak akan berfungsi. Di khutbah-khutbah Jumat contoh, kurang apa khotib mengingatkan jamaah tentang motivasi surga? Ayat-ayat tentang surga dibacakan, ayat-ayat tentang kenikmatan surga disampaikan, masuk di telinga kanan. Tapi karena orang tersebut tidak beriman dan beramal soleh, keluar masjid, keluar pula isi ceramahnya dari telinga kiri. Jadi ayat yang disampaikan tentang keindahan surga, padahal ini kabar gembira loh, tidak akan bermanfaat baginya kalau dia tidak mendapatkan kabar gembira yang asas, yaitu Anda termasuk orang yang beriman dan beramal saleh. Wa bidzalika awwalul bisyarati wa asluha, dan iman dan amal saleh ini jamaah adalah awal kabar gembira, asas kabar gembira. Wa min ba'dihil busyra indal maut, dan setelahnya kabar gembira setelah kematian. Wa min ba'di al-wusulu ila hadzal na'im, dan setelahnya sampai kepada kenikmatan al-muqim yang abadi ini. Nas'alullaha an yaj'alana minhum. Kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk mereka. Ya,
orang yang beriman dan beramal soleh di dunia, kemudian ketika meninggal dunia juga mendapatkan kenikmatan di alam kubur, kemudian sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah pembahasan ayat yang ke-25 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-26, 27. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak malu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu, tidak segan untuk memberikan permisalan ma ba'udatan, seperti lalat, wa ma fauqaha, ataupun yang ada di atasnya. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengetahui bahwasanya kebenaran itu dari Tuhan mereka. Dan adapun orang-orang kafir, maka mereka berkata, apa yang Allah inginkan dengan permisalan ini, yang dengannya Allah menyesatkan kebanyakan manusia dan juga memberi petunjuk kebanyakan manusia, dan tidaklah yang Allah sesatkan melainkan orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah diturunkannya, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan kondisi orang yang beriman dan beramal saleh dan orang-orang kafir, orang-orang fasik. Jadi kalau di ayat sebelumnya, dua ayat sebelumnya Allah membahas secara terpisah kondisi orang-orang kafir dan tempat mereka nanti di akhirat, dan kondisi orang-orang yang beriman dan tempat mereka nanti di akhirat. Terpisah ayatnya, dan sekarang digabung dalam dua ayat ini. Kedua, yaitu jenis manusia tersebut, yang beriman dan yang kafir. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yastahyi ay yadriba mathala. Sesungguhnya Allah tidak malu, tidak segan untuk memberikan permisalan ma, yaitu tentang sesuatu. Ayya mathalin kana, yaitu permisalan apapun itu. Ba'udatan fama fawqaha, baik itu hanya permisalan seekor lalat ataupun yang di atasnya. Ayyu mathalin kana, atau listimalil amthali alal hikmah, untuk mencakup berbagai macam permisalan-permisalan yang bisa didapatkan hikmah di dalamnya. Wa idahil haq, dan untuk menjelaskan kebenaran. Wallahu la yastahyi minal khalq, maka Allah tidak segan kepada makhluknya, atau Allah tidak segan minal haq, untuk menjelaskan kebenaran. Wa ka'anna fi hadza, dan seakan-akan hal ini jawaban, merupakan jawaban
liman ankara darbal amthali fil asya'il haqirah. Bagi orang yang mengingkari perumpamaan dalam perkara yang sepele, perkara yang rendah. Wa'tarada 'ala Allahi fi dzalik, dan bentuk protes mereka kepada Allah. Falaysa fi dzalika mahallu i'tiradin, maka di dalam permisalan tersebut tidak patut adanya protes. Bal huwa min ta'limillahi li'ibadihi, bahkan dengan menyebutkan permisalan sekecil apapun yang dijadikan permisalan, ini adalah bentuk pengajaran Allah kepada hamba-hambanya. Wa rahmatihi bihim, dan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Fayajibu an tultaqa bil qabul wasyukr, maka wajib disambut dengan menerima dan rasa syukur. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak di dalam Al-Quran permisalan-permisalan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Sebelumnya saja sudah kita dapatkan permisalan di ayat berapa kemarin itu? Ayat yang ke-17 ya kalau tidak salah. Ya, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Ayat ke-17. Perumpamaan mereka, orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Maka ketika Allah memadamkan maka ketika api tersebut menerangi apa yang ada di sekitarnya, Allah padamkan cahayanya dan meninggalkan mereka di kegelapan dalam keadaan tidak bisa melihat. Nah, ini perumpamaan yang mungkin bagi sebagian kalangan, apalagi yang gak beriman, apa sih maunya Allah ini? Ngapain sih memberikan perumpamaan orang nyalakan api? Lalu setelah api nyala menerangi sekitar, dipadamkan, ya. Lalu orangnya jadi nggak bisa melihat. Ini maksudnya apa? Kok perumpamaan yang remeh, gitu? Ya. Nah, sebagian orang merasa ini perumpamaan yang nggak jelas. Apa maksudnya? Terlebih orang-orang yang mungkin merasa mereka itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai. Jadi mereka menganggap perumpamaan Allah ini perumpamaan yang remeh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innallaha la yastahi, Allah tidak segan an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqah. Jangankan orang menyalakan api, Allah memberikan perumpamaan lalat saja Allah tidak segan. Meskipun kita tahu lalat itu hal yang remeh. Ada nggak di dalam Al-Quran perumpamaan lalat? Ya, yang langsung disebutkan lalat ini seperti apa gitu loh mas saya. Yang ada itu sarang laba-laba. Nah, Al-Ankabut, ya, bahkan ada surat Ankabut. Dalam surat Al-Ankabut itu banyak kita temukan ya perumpamaan tentang yaitu sarang laba-laba yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan yang sangat jelas. Orang yang beribadah kepada Allah, orang yang berbuat syirik kepada Allah seperti dia berada di sarang laba-laba, ya. La ahwanal buyut la baitul ankabut.
Nah, ya. Masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadha baita wa inna ahwanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Ayat ke-41 dari surat Al-Ankabut. Ya. Jadi perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, menjadikan pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba. Ya, laba-laba lebih besar dari apa? Lalat ya. Tapi laba-laba itu juga termasuk hewan yang remeh. Ya. Tapi perumpamaannya luar biasa kalau direnungkan. Orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung itu sama seperti laba-laba yang membuat sarangnya. Wa inna ahwanal buyut labaitul ankabut. Karena sesungguhnya sarang yang paling ringkih, yang paling lemah itu sarang laba-laba. Ya, dan ini kita saksikan. Sarang burung itu lebih kokoh daripada laba-laba karena terdiri dari jerami, kan gitu ya. Lebih bisa melindungi. Sarang apa lagi? Sarang ular di dalam tanah terlindungi. Sarang laba-laba terlihat jelas di hadapan kita dan sangat mudah untuk dihancurkan tanpa perlu kekuatan. Nah, ini permisalan untuk apa? Permisalan untuk orang yang berbuat kesyirikan, menjadikan selain Allah sebagai pelindungnya, lemah sekali. Nah, di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah tidak segan memberikan permisalan, baik itu lalat maupun yang lebih dari lalat. Ya, jadi sebelumnya sudah kita bawakan ayat-ayat tentang permisalan orang munafik seperti orang yang menyalakan api, kemudian api itu padam menjadi gelap. Taib. Maka wajib untuk kita menerima permisalan dari Allah dan bersyukur Allah sudah memberikan permisalan tersebut. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, maka mereka tahu, mereka mengetahui bahwasanya perumpamaan tersebut adalah al-haq, kebenaran dari Tuhan mereka. Meskipun terlihat remeh dan sepele, tapi ini kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Fayatafaqqahunaha, sehingga mereka mencoba untuk memahaminya, wa yatafakkaruna fiha, dan bertafakkur di dalamnya, memikirkannya. Karena memang manusia itu memiliki akal. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan sesederhana mungkin agar manusia itu bisa menggunakan akal logika mereka untuk beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan orang-orang yang beriman itu hanya berhak dimiliki oleh orang-orang yang cerdas. Syarat mendapatkan iman harus cerdas tidak ada. Cukup orang itu memiliki akal serendah mungkin, selama bukan orang yang idiot, selama bukan orang yang pandir, memiliki keterbelakangan mental dan akal. Itu bukan bahasan kita. Memiliki akal, nggak sampai dia itu pandir dan idiot, tapi dia bisa memahami. Maka orang semacam ini berhak untuk mendapatkan hidayah iman. Lalu bagaimana dia bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala
Di antaranya dengan permisalan. Ya. Seperti tadi yang sudah kita sebutkan, yang sudah kita bahas di ayat sebelumnya. Orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Kemudian ketika api itu menerangi sekitarnya, gimana rasanya? Seneng kan? Oh, saya bisa menerangi jalan. Jadi saya bisa tahu mana yaitu jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Tapi tiba-tiba Allah padamkan. Berarti apa? Logika sederhana yang bisa diambil, orang munafik itu hanya mendapatkan kenikmatan sesaat, sementara saja. Dan kalau kita kaitkan dengan keimanan, ya ketika mereka mengaku beriman, kan gitu orang munafik, mengaku beriman, menampakkan keimanan padahal hatinya kufur. Dia mendapatkan manfaat tapi sesaat. Seperti menyalakan lampu atau cahaya atau api, tapi hanya sebentar, setelah itu padam. Berarti tidak ada apa? Tidak ada manfaatnya kemunafikan itu. Kenikmatan yang hanya didapatkan sesaat. Kenikmatan yang hanya didapatkan saat ketika dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka dia dianggap beriman. Itu hanya sesaat di dunia. Di akhirat tidak bermanfaat kemunafikan mereka. Oh gitu toh maknanya. Nah, orang yang berakal merasakan perumpamaan ini adalah hal yang sangat bermanfaat untuk memahami ayat. Nah, orang-orang yang cerdas merasa apa ini? Orang-orang yang pintar, orang-orang yang cendekiawan merasa, tapi dia kufur ya. Merasa Allah, betapa remehnya perumpamaan yang Allah sebutkan. Maka orang-orang yang beriman merasa bahwasanya ini adalah kebenaran dari Allah dan ini memiliki yaitu kandungan yang besar, harus dipahami, harus dipikirkan. Fa in alimu mashtamalat alaihi ala wajhi tafsil. Dan kalau orang-orang yang beriman itu mengetahui kandungan perumpamaan tersebut dengan rinci, istada bidzalika ilmuhum wa imanuhum, itu semakin menambah ilmu dan iman mereka. Ya, ilmu dan iman mereka. Nah, wa illa alimu annaha haqqun. Dan jika tidak, mereka enggak tahu perincian sisi penyerupaannya itu apa, maka mereka tetap meyakini dan menyadari annaha haq, pokoknya perumpamaan dari Allah itu benar. Wa mashtamalat alaihi haqqun, dan juga mencakup sesuatu yang benar. Wa in khafiya alaihim wajhul haqqi fiha, meskipun tersamarkan bagi mereka sisi perumpamaan yang benar itu seperti apa. Li'ilmihim, karena mereka orang-orang yang beriman itu tahu bi annallaha lam yadribha abasa, Allah tidak akan memberikan permisalan yang sia-sia. Bal li hikmatin balighatin, bahkan Allah memberikan permisalan dengan hikmah yang besar, wa nikmatin sabighah, dan nikmat yang dalam. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai pun katakanlah kita ternyata belum sepenuhnya bisa memahami hikmah perumpamaan yang Allah sebutkan tentang orang munafik yang menyalakan api. Karena kadar pengetahuan kita berbeda-beda, ya, karena kadar pemahaman kita bertingkat-tingkat. Ada yang sekali dijelaskan paham, ada yang berulang kali jelaskan baru paham, ada yang belum paham-paham. Tidak masalah, selama kita yakin perumpamaan yang Allah sebutkan itu benar, meskipun saya tidak paham.
Itu sikap orang yang beriman. Ya. Allah memberikan perumpamaan orang munafik seperti orang yang menyalakan api. Waduh, saya sudah ngaji sih ini, cuman kok sih belum paham. Tidak masalah, selama Anda meyakini perumpamaan ini hak, itu lebih mulia daripada Anda faham tapi meremehkan perumpamaan Allah. Saya paham maksudnya Allah, tapi kok remeh gini ya, subhanallah. Tapi kok perumpamaan yang rendah, ya, permisalan yang remeh, permisalan yang sepele, kok enggak yang besar? Kalau seperti ini ya saya paham. Nah, seperti ini bukan ciri orang yang beriman. Orang yang beriman kalau bisa menyerap perumpamaan Allah, faham, maka semakin bertambah ilmu dan imannya. Tapi kalau dia belum faham, maka itu tidak memadaratkannya selama dia masih meyakini perumpamaan ini hak, benar, meskipun saya belum bisa memahaminya. Nah, inilah perbedaan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan patah semangat. Kalau kita sudah mengkaji ayat-ayat Allah tapi masih ada yang belum kita faham, ya, duduknya kita di majelis ilmu, mencoba untuk memahami, meskipun terkadang kurang bisa memahami, ini masih lebih utama dibandingkan dengan orang-orang yang malas menuntut ilmu meskipun mereka cerdas. Ya, meskipun mereka pandai, meskipun mereka orang yang hebat, cendekiawan, sekali penjelasan paham, tapi pemahaman mereka tidak menghasilkan iman, tidak menghasilkan ilmu yang bermanfaat, maka sia-sia. Sebagaimana orang-orang kafir, faham makna la ilaha illallah, tahu, tapi mereka tidak mau mengucapkannya, tidak mau mengimaninya. Apalah gunanya? Beda dengan orang-orang yang beriman. Dan kalau kita melihat realita, kenyataan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di awal fase dakwah beliau di kota Mekah, kebanyakan pengikutnya itu orang-orang rendah, duafa, masakin, orang lemah, orang miskin. Tapi mereka punya akal, bisa mencerna la ilaha illallah, lalu mereka beriman. Itu bermanfaat daripada para pembesar, tokoh, faham makna la ilaha illallah tapi sombong, tidak mau menerima, tidak mau mengucapkan dan meyakini. Apa gunanya? Ya mending bodoh tapi beriman, tetap mau belajar, daripada pinter cerdas tapi nggak mau ngaji sehingga tahu ilmu tapi tidak bermanfaat baginya. Wallahu taala alam bisawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun lanjutannya tentang orang-orang kafir, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya biiznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhal silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, di tafsir ayat ke-25 tentang pasangan tadi disebutkan bi akmali wasfin wa aujazihi wa audahihi. Kata aujaza dan audah itu apakah masdar nggih? Ataf ke akmal, bukan masdar.
ya, tetapi isim tafdhil. Isim tafdhil, isim yang menunjukkan makna sangat, bi akmali, yang sangat sempurna, wasf sifatnya, wa aujazhi, dan yang sangat ringkas sifatnya, wa awdahihi, dan yang sangat jelas sifatnya. Ataf ke akmal, betul, ataf ke akmal, bi akmali wasfin wa aujazihi. Ya, maaf saya belum paham karena tadinya saya pikir audah dan aujaz itu fiil. Bukan. Memang aujaz dan audah bisa menjadi fiil, tapi konteksnya bukan ini, ya. Jadi audaha, aujaza itu kalau dibaca seperti itu fiil, tapi kita lihat konteksnya, ya. Jadi bukan fiil, itu adalah isim tafdhil, bukan masdar. Izin bertanya lagi, di tafsir ayat yang ke-25 bagian akhir tadi disebutkan wa a'dhamu busyra hasilatun. Mengapa kata hasilah dibaca marfu? Apakah naat bagi a'dham? Ya bukan, tapi dia adalah khobar. Ya, khobar. Wa a'dhamu busyra hasilatun, dan kabar gembira yang paling besar, hasilatun, yang didapatkan. Wallahu alam. Maaf, izin bertanya lagi, kata tutlaqa itu dari fi'il madhi apa nggih? Yang mana ini? Tutlaqa. Tutalaqa. Disambut. Fayajibu an tutalaqqa bil qabul. Maka wajib untuk disambut dengan menerima. Dari fi'il tatalaqqa. Jadi fi'il madinya talaqqa, fi'il mudhari'nya yatalaqqa. Ya, silakan ditasrif yatalaqqa, yatalaqqiyan, yatalaqqauna. Ya. Dan ini dibentukkan majhul. Yutalaqqa, yutalaqqiyani, yutalaqqauna, tutalaqqa. Nah, ketemunya di situ. Jadi fi'il mudhari' majhul dari fi'il tatalaqqa. Wallahu ta'ala alam bissawab. Masya Allah, pertanyaannya berbahasa Arab ini tentang nahwu. Barakallahu fiik. Baik, ada lagi yang sampaikan? Ini sekedar selingan saja, ya bercanda. Ini kertasnya saya dapatkan daurah pranikah ini, masya Allah. Ya, semoga kalau memang yang bertanya ini masih belum menikah, semoga diberi calon yang saleh. Kalau yang belum nikah, kalau ibunya, ya semoga dapat mantu yang saleh. Ya, masya Allah, barakallahu fiik. Baik, ada lagi yang sampaikan? Jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.